Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Polda Metro Jaya yang mempertimbangkan restoratif justice terhadap Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhaen dan rekannya, yang diduga terlibat dalam penghasutan pelajar untuk ikut aksi demonstrasi yang berakhir ricuh. Informasi lainnya pemirsa, Bribka Rohmat pengemudi rantis yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi demosi 7 tahun oleh Komisi Kode Etik Polri. Selain itu ia juga dikenakan penempatan khusus 20 hari dan diwajibkan menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Tim penyidik Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan pada kantor Lokataru Foundation yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini merupakan buntut dari dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong oleh Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhaen pada aksi demo pekan lalu. Penggeledahan berlangsung selama 4 jam dari pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kuasa hukum Lokataru mengatakan bahwa barang yang disita dirasa tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Terdapat 57 barang yang disita untuk dibawa oleh penyidik ke Polda Metro Jaya yang diklaim berkaitan dengan tindak pidana. Yang dialamatkan kepada Del Pedro Marhaen selaku Direktur Lokataru Foundation. Beberapa barang tersebut diantaranya adalah 2 tab, KTP, SIM A, SIM C, baju kaos, kartu BPJS dan juga buku yang digunakan oleh staf Lokataru untuk riset. Pendalaman dan advokasi salah satunya adalah buku yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kuasa hukum Direktur Eksekutif Lokataru, Muhammad Al-Ayubi, berharap merasa barang yang disita tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, di mana klaim dari pihak kepolisian tindak pidana ini berlandaskan postingan yang berada di sosial media Lokataru. Ayub merasa penyidik seharusnya fokus kepada akun media sosialnya saja. Namun saat penggeledahan, Ayub mengatakan bahkan celana dalam pun diikut dikeluarkan. Kendati demikian, pihak kepolisian menjelaskan bahwa barang ini akan dibawa dan akan dipilah kembali di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum dari Del Pedro, Yubi Harahap. Ya, tadi tim penyidik dari Polda Metro Jaya tiba di kantor Lokataru itu sekitar 3:30 dan selesai penggeledahan dan penyitaan itu sekitar 7:30. Ada 57 barang yang disita dan dibawa oleh penyidik ke Polda Metro Jaya yang mereka klaim itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada Del Pedro selaku Direktur Eksekutif Lokataru. Badan Nasional Narkotika
atau BNN Provinsi Lampung menangkap 5 petinggi dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Lampung saat berpesta narkoba di sebuah hotel bintang 5. Dalam penangkapan itu, petugas menyita 7 butir pil ekstasi diduga merupakan sisa pemakaian. Kelima kader HIPMI Lampung yang kedapatan pesta narkoba resmi dinonaktifkan. Kelima orang tersebut masing-masing berinisial MR 35 tahun, SA 35 tahun, RG 34 tahun, WL 34 tahun, dan SP 35 tahun. Mereka ditangkap bersama 5 wanita pemandu lagu di fasilitas karaoke hotel tersebut. Dalam penggeledahan, petugas menyita 7 butir pil ekstasi terdiri atas 4 butir logo Transformer warna kuning biru dan 3 butir logo Minion warna kuning. Barang bukti tersebut diduga merupakan sisa pemakaian. Itu di Room Kalisto Karaoke Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung. Tersangka dengan ada 11 orang. Yang pertama inisial SA, 2 SH, 3 RM, 4 MRP, ke-5 WD, ke-6 SF, ke-7 NCS, ke-8 T, ke-9 ATW, ke-10 FWA, dan 11 ZA. Nah, yang ke-11 ini, ZA ini hasil kita tes urin negatif tidak mengandung narkotika. Nah, barang bukti yang telah kita amankan yaitu total 7 butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi. Rincian 3 butir pil warna kuning berbentuk logo Minion, 4 butir pil warna hijau kombinasi biru berbentuk logo Transformer. Modus operandi: pelaku tanpa hak dan melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan, dan menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi. Sementara itu, HIPMI Lampung resmi menonaktifkan 5 kadernya yang kedapatan pesta narkoba di room karaoke hotel mewah itu. Pada saat kejadian, kelimanya tidak sedang dalam kegiatan organisasi HIPMI, sehingga apa yang mereka lakukan sepenuhnya merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Lima pengurus yang terlibat dalam kejadian tersebut. Itu juga kami lakukan sesuai dengan ADART pasal 11 dan telah kita lakukan pelaksana tugas untuk menggantikan posisi-posisi tersebut. Bang, izin nama dari DN Bang, dari sebab. Tadi sudah ditegaskan bahwasannya mereka itu tidak sedang dalam agenda organisasi. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah kegiatan individu mereka. Dan berkaitan dengan penonaktifan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kami, di mana mereka kita nonaktifkan sampai nanti kita lakukan keputusan selanjutnya. Pengacara Hotman Paris membantah keterlibatan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan 2019-2022. Hotman Paris menegaskan penyidik Kejaksaan Agung tidak menemukan aliran dana ke kliennya.
Hotman Paris di Jakarta, Kamis 4 September, mengatakan nasib Nadiem sama dengan Tom Lembong. Yang jadi tersangka meski tak ada uang masuk ke kantongnya. Hotman juga menepis dugaan investasi Google di Gojek berkaitan dengan proyek pengadaan laptop. Menurutnya, Google sudah berulang kali berinvestasi di Gojek sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri dan tidak mungkin menyogok. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Nadiem sebagai tersangka bersama 4 orang lain, diantaranya Direktur SMP Kemendikbud Mulyadsya, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsi, mantan stafsus Mendikbud Juristan, dan konsultan teknologi Ibrahim Arif. Dalam proyek senilai 9,3 triliun rupiah untuk pengadaan 1,2 juta unit laptop sekolah. Negara ditaksir merugi 1,98 triliun rupiah akibat markup harga dan kerugian software. Bribka Rohmat, pengemudi kendaraan taktis atau rantis yang melindas pengemudi ojek online atau ojol Afan Kurniawan, telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP di Mabes Polri Jakarta pada Kamis 4 September. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Bribka Rohmat dikenakan sanksi demosi atau penurunan pangkat selama 7 tahun. Ketua Majelis Sidang KKEP Kombes Heri Setiawan menyatakan Rohmat terbukti melakukan perbuatan tercela. Selain demosi, ia juga dikenakan sanksi penempatan khusus selama 20 hari. Serta diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara lisan dan tertulis kepada Polri. Usai mendengar putusan itu, Rohmat mengatakan akan memikirkannya terlebih dulu. Ia menegaskan tidak berniat mencelakai korban dan mengaku masih harus menafkahi keluarganya.
Sehari sebelumnya, Kompol Kosmas Kajugai selaku Danyon Resimen 4 Korbrimob diputuskan bersalah dalam kasus yang sama dan dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Afan Kurniawan 21 tahun tewas pada Kamis 28 Agustus di kawasan Pejompongan, Jakarta setelah terlindas rantis Brimob. Saat itu Afan sedang mengantar pesanan makanan dan bukan bagian dari demonstrasi. Tragedi ini memicu gelombang protes di berbagai kota. Sedikitnya 10 orang meninggal dunia, lebih dari 1.000 orang ditangkap. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, memberikan tanggapan terkait pencuatnya isu anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang dituding menjadi provokator dalam aksi demonstrasi. Dudung mengatakan dirinya belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut. Ia menyebut keberadaan intelijen di lapangan adalah hal yang wajar. Intelijen di lapangan memantau situasi untuk menyiapkan langkah jika sewaktu-waktu diminta membantu pihak kepolisian. Sebelumnya isu mengenai anggota BAIS TNI yang disebut ditangkap polisi karena menjadi provokator viral di media sosial. Dalam sebuah unggahan memperlihatkan seorang pria diamankan dengan kartu tanda anggota BAIS TNI. Penangkapan anggota BAIS TNI disebut terjadi di Pejompongan, Jakarta pada 29 Agustus 2025. Namun TNI membantah kabar tersebut dan menegaskan tidak ada anggota TNI yang ditangkap. Mabes TNI juga menyatakan narasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Tapi pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas pasti pihak TNI tidak mungkin akan ada tujuan-tujuan lain. Yang jelas bagaimana untuk memonitor situasi di lapangan
sehingga bagaimana langkah-langkah ke depan TNI apabila diminta bantuan oleh kepolisian, mereka sudah tahu. Nah, itulah informasi-informasi itu mungkin dari kelompok intelijen yang bisa masuk ke dalam. Polda Metro Jaya mempertimbangkan restoratif justice terhadap Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhain, dan rekannya. Yang diduga terlibat dalam penghasutan pelajar untuk ikut aksi demonstrasi yang berakhir ricuh. Polisi telah mendengar berbagai dorongan dan desakan terkait penyelesaian kasus ini. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kolis Aryana mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan. AKBP Putu mengatakan saat ini pihaknya fokus melengkapi bukti dan mengembangkan ke aktor-aktor yang lain. Ia memastikan semua tersangka yang ditahan di Polda Metro Jaya tetap mendapatkan pemenuhan hak dan pemantauan medis secara berkala. Diketahui polisi menetapkan 6 admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial. Enam orang tersebut yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL. Kini keenam tersangka masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Allah tahu kebenaran. Siapa? Apa, Pak? Mana dia? Mana dia? Apa, Pak? Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan penetapan tersangka Nadiem setelah pihaknya memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Nadiem disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebelumnya pada Kamis pagi ini, Nadiem mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa ketiga kalinya dalam kasus tersebut. Nadiem datang bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem menyebut kedatangannya untuk memberi kesaksian dan meminta didoakan. Diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Keempatnya yakni mantan stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim Juristan, mantan konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, dan Direktur Jenderal Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyu Ningsi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.